Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Musapa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktek kelas 09345A. 2.3.A.4.3 Eksplorasi konsep modul 2.3 Kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percapaian coaching, yaitu tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. 2. CGP dapat mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. CGP dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. A. Kompetensi inti coaching. Berdasarkan ICF, International Coaching Federation, ada 8 kompetensi inti, namun untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak, kita mempelajari 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Kompetensi inti coaching diantaranya 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. Kehadiran penuh atau present. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing atau di dalam kucing disebut sebagai kucing present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Menghadirkan diri sepenuhnya atau present penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Pertanyaan refleksi. Pertanyaan 1. Tuliskan pengalaman Bapak atau Ibu saat berhasil menghadirkan fokus selama melakukan percakapan dengan seseorang. Jawaban, beberapa hari yang lalu, saya dengan salah seorang rekan melakukan percakapan di mana rekan yang menceritakan salah satu permasalahannya dan saya sebagai pendengarnya. Percakapan itu dilakukan di ruang guru di waktu istirahat. Pertanyaan 2. Apa hal-hal yang biasanya dilakukan untuk menghadirkan fokus sebelum dan selama berkegiatan? Jawaban, bercerita tentang hal-hal lucu, cerita ringan atau sederhana, menanyakan aktivitas sebelumnya, dan hal-hal menarik lainnya. Pengalaman saat hilang fokus di saat sedang melakukan percakapan dengan seseorang. Pertanyaan 3. Tuliskan pengalaman Bapak Ibu saat hilang fokus di saat sedang melakukan percakapan dengan seseorang. A. Apa yang biasanya menyebabkan hilangnya fokus? Penyebab hilangnya fokus yaitu percakapan yang dilakukan dengan tema yang sudah berulang kali disampaikan. Ada rekan lain yang mempunyai kepentingan mendesak yang harus segera diselesaikan. Waktu senggang habis, ada tamu datang, ada masalah penting yang urgen yang harus segera diselesaikan, lingkungan yang kurang kondusif, HP berdering. Masih di pertanyaan 3, apa yang dilakukan untuk mengembalikan fokus? Yang dilakukan agar kembali fokus yaitu mendengarkan dan memberi respon positif,
meminta waktu jeda sebentar untuk menyelesaikan kepentingan rekan lain yang lebih mendesak, meminta waktu melanjutkan di waktu senggang nanti setelah pulang sekolah, meminta rekan guru lain menyambut tamu dan menanyakan keperluan tamu tersebut, meminta rekan untuk pindah lokasi pembicaraan atau meminta rekan lain untuk mengecilkan volume pembicaraan agar semua dapat menyelesaikan keperluannya, meminta izin untuk mengangkat telepon sebentar karena sepertinya mendesak. Mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coach. Saat menyimak atau mendengarkan aktif, elemen pertama yang perlu diperhatikan adalah menangkap kata kunci yang terucap oleh coach. Kata kunci biasanya mengandung makna yang tidak terucapkan dan perlu digali agar coach dapat terbantu untuk lebih memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ciri-ciri kata kunci biasanya 1. Diucapkan dengan intonasi tertentu, tinggi, rendah, melambat, lebih cepat, dan dengan tekanan. 2. Kadang diucapkan berulang kali. Jika satu kata, apalagi berupa kata sifat, diucapkan berulang, ini kata kunci, misal, saya bingung, atau ragu, atau tidak tahu. 3. Diwakili oleh metafora atau analogi atau kata unik dalam bahasa asing, misalnya, saya tidak ingin seperti kata dalam tempurung. Saya merasa stuck. 4. Tidak jarang disertai emosi. Pertanyaan refleksi. Pertanyaan 1. Tuliskan pengalaman Anda pada saat berbicara dengan orang, kemudian Anda merasa dilabel atau dinilai oleh orang tersebut. Apa yang akan Anda rasakan atau pikirkan pada saat mendengarkan itu? Penilaian orang kepada saya adalah jika berbicara, saya tidak bisa lemah lembut. Saya berbicara langsung kepada intinya, jarang memakai kata pengantar. Yang saya pikirkan adalah ingin orang langsung mengerti inti pembicaraan saya, namun saya ingin merubah cara berkomunikasi saya dengan orang lain. Apa yang Anda lakukan setelah mendengarkannya? Saya pada situasi tertentu mencoba berkomunikasi secara lemah lembut. Saya belajar memberi kata pengantar ketika akan menjelaskan inti pembicaraan. Pertanyaan 2. Tuliskan pengalaman Anda pada saat berbicara dengan orang, kemudian Anda merasa atau berpikir kalau orang tersebut sudah mengertikan apa yang Anda sampaikan tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Apa yang Anda rasakan atau pikirkan pada saat mendengarkan itu? Saya bertanya mengapa orang itu salah mengartikan pembicaraan saya. Apa saya salah menyebut kata dan kalimat inti? Saya merasa bingung mengapa pembicaraan ini jadi masalah atau ada kesalahpahaman. Apa yang Anda lakukan setelah mendengarkannya? Saat bertemu orang yang pernah salah paham dari isi pembicaraan, saya menggunakan saat tersebut untuk menjelaskannya karena saya merasa mungkin hanya punya satu kesempatan itu saja untuk menjelaskan tentang kesalahpahaman. Pertanyaan 3. Tuliskan pengalaman Anda pada saat berbicara dengan orang, kemudian orang tersebut baik bercerita tentang pengalamannya atau menasihati atau memberi saran berdasarkan pengalaman dia tanpa Anda minta. Apa yang Anda rasakan atau pikirkan pada saat mendengarkan itu? Pada saat kegiatan supervisi administrasi, saya menyatakan belum membuat bank soal
dan buku perbaikan soal, supervisor langsung memberitahu cara bagaimana menyimpan soal di bank soal. Saya merasakan bahwa orang ini senang berbagi informasi dan perasaan yang mungkin sama dengan yang saya rasakan. Apa yang Anda lakukan setelah mendengarkannya? Setelah mendapat informasi itu, saya langsung mengucapkan terima kasih dan segera dibuat sesuai cara yang diberikan oleh supervisor. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.